Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini pengobatan alternatif Arif Furqon nih. Baru berada di kereta Bios. Mau arah ke Depok. Sudah janjian sama pasien yang ingin ikhtiar berobat. Insya Allah, Allah yang berkehendak mempertemukan kita, menjadikan kejodohannya untuk kesembuhannya. Tadi sempat hubungin saya, telepon langsung, mengutarakan keluhan istrinya. Beliau ini keluhannya banyak. Berjanjian, ya. Saya putuskan, saya niatkan luangkan waktu untuk mendatangi, untuk ikhtiarin mengobati pasien yang ingin membuktikan di pengobatan alternatif Arif Furqon. Semoga Allah memberi kejodohannya untuk kesembuhannya. Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Ini pengobatan alternatif Arif Furqon punya ciri khas tanpa pakai obat ataupun ramuan. Setelah diobatin akan ditanyakan langsung sama pasiennya. Yang saya perlukan kejujuran, keterus-terangan, keterbukaan. Karena pengobatan alternatif Furqon ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang bisa mengomentarinya setelah saya obatin. Karena pasien yang merasakan punya keluhan, merasain rasa sakitnya sesuai nama jenis penyakitnya. Ini lagi arah ke Depok stasiun. Yang pasien tadi saya sempat tanyakan, dapat informasi dari mana, Pak? Nah, beliau mengatakan lihat YouTube saya dan mungkin lihat Facebook saya, memahami metode pengobatan saya, baru muncul keinginan ingin ikhtiar untuk berobat. Ini banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama seperti apa yang lakukan. Tapi ingat, cara menanganinya berbeda, cara mengobatinya berbeda, sesuai ilmu dan kemampuannya. Dan pastinya pasien merasakan hasilnya setelah berobat di metode pengobatan dengan pijet telur saraf. Ini saya utarakan ini, saya fokuskan pengobatan ini karena banyak sekali pengobatan dengan menggunakan metode yang sama, tapi banyak sekali pasien jera, kapok, tersiksa, tidak ingin untuk berobat ke metode yang sama. Ini pengobatan alternatif Arif Furqon ini muncul mengklarifikasi bagi pasien yang trauma, jera, kapok. Setelah konsultasi, memahami dan paham dengan metode pengobatan saya, insya Allah baru muncul keberanian untuk membuktikan ikhtiar berobat. Ini syarat lembut, main toto aja, pasien tersiksa, tersakiti, bukannya lebih baik, semakin parah. Hanya metode pengobatan ini banyak sekali, nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Ini semakin pasien sudah berobat kemanapun, pastinya pasien sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Pastinya pasien merasakan hasilnya setelah diobati. Jika pasien setelah berobat kemanapun merasakan belum ada perubahan lebih baik atau sembuh, dan apalagi belum merasa tuntas, pastinya pasien masih optimis, bersemangat, masih termotivasi untuk mencari pengobatan yang Allah akan pertemukan. Ini nggak sembuh, nggak sembuh, nggak sembuh. Kalau pasien sudah pesimis, gimana Allah kami menyembuhkan? Wajib ikhtiar untuk berobat.
sudah datang ke pengobatan alternatif Arifkon yang langsung saya tangani oleh Bapak Rahmat Arifin. Insya Allah Allah lah yang mempertemukannya, insya Allah menjadi kejodohannya. Dengan spontan, dengan seketika ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tergantung kadar penyakitnya. Ini penyakit itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Di badan kita tidak merasakan keluhan, tidak merasakan ada ganjalan, dan tidak merasakan rasa sakit, ngapain berobat? Makanya pasien yang sudah berobat ke dokter, pastinya pasien mengutarakan apa yang dirasakan sakitnya. Dokter tidak akan berani memberi obat. Pasti dokter menyiapkan 4 alat. Ini kalau yang kritis, cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Lalu dokter berani memberi obat. Ini obat. Ini insya Allah saya nggak perlu pakai alat lagi. Sebelum dokter mengecek 4 alat, insya Allah saya sudah selesai ngobatin. Langsung saya tanya hasilnya. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, tidak mungkin akan ditanya setelah diobati. Jika pasien setelah saya obatin tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda, dia pun berbeda pula, syariatnya berbeda pula. Allah akan menguji sejauh mana pengorbanannya secara lahir dan batin untuk motivasi saya, untuk menyemangati saya, untuk mengobatinya. Pasien punya tujuan, punya harapan, punya keinginan, saya pun begitu juga punya keinginan, punya harapan, punya tujuan. Insya Allah sama-sama kita mensyariatin, menemukan titik temu sama-sama keikhlasan, insya Allah menjadi kejodohan. Allah akan menguji jauh mana pengorbanannya, sampai kemanapun mengorbankan secara lahir dan batin. Jadi pengobatan alternatif Arifkon ini muncul baru pertama kali selama ada pengobatan. Pertama tidak tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Yang kedua setelah diobatin langsung ditanyakan hasilnya setelah diobatin. Yang ketiga jika tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya gratis. Yang keempat, jika pasien sudah merasakan enak, nyaman, yang lebih baik daripada sebelumnya, baru saya kasih kunciannya, cara merawatnya, cara menjaganya. Itu hanya pasien. Mau ngikutin saran saya apa tidak ya hanya pasien. Tapi ingat, jika tidak ikuti saran saya, kalau terjadi penyakit yang lebih parah atau timbul rasa sakit lagi, jangan menyalahkan yang obat. Seperti kendaraan rusak, HP rusak, tidak rusak, gimana mau dirawat, dipakai pun nggak bisa. Diservis dulu, kalau udah benar tergantung pemakainya. Kalau terawat, terjaga, apik, insya Allah tidak mungkin punya kerusakan lebih parah. Kalau rusak ringan-ringan wajar, karena barang dipakai. Juga tubuh kita kalau terjaga, terawat, walaupun punya keluhan, punya penyakit, insya Allah nggak semua parah. Semuanya hanya Allah yang menyembuhkan, kuasa Allah yang menyembuhkan. Saya cuma syaratnya perantara untuk menyembuhkan. Musababnya, syariatnya aja. Haknya kuasa Allah. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, menantang buat saya, bukan saya, jangan salah paham. Ini jangan menganggap saya itu mendahului Allah, bukan saya so pintar. Semua ini proses pengalaman, perjalanan, pernah mengobati, menangani semua penyakit secara medis di Samsat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Di sanalah saya berpengalaman. Yang punya jalan kemana lagi kalau nggak ke Samsat? Di Samsat lah saya berpengalaman menangani semua penyakit secara medis. Dan yang jika divonis sama dokter untuk dioperasi, pengoperasian di pengobatan langsung saya tangani ini tanpa perlu dibedah, tidak berisiko fatal. Jika pasien sudah divonis sama dokter konsumsi obat seumur hidup. Karena penyakit jantung, kalau sudah membuktikan di pengobatan alternatif Arifkon, insya Allah akan saya buktikan berapapun harga nominal obatnya, jangan konsumsi lagi. Tapi kalau masih sayang obatnya, habisin obatnya, jangan berobat di pengobatan yang langsung saya tangani. Kalau pasien sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun konsumsi obat tidak ada hasil, pasti bosan dengan obat. Yang kedua, pasien sudah punya penyakit, rasanya sakit setiap hari terus, pasti bosan dengan rasa sakitnya. Ini resikonya fatal kalau udah berbulan. Mata, pendengaran, sama ginjal. Bisa buka kunci-kuncinya.
Sabtu lembut main toto aja semakin parah ngambil jalan. Rematik sama nggak boleh dipicu dulu, terus semakin parah ngambil jalan. Cek 4 alat ini nggak perlu pakai alat lagi, karena penyakit yang berbeda pastinya merasakan rasa sakit yang berbeda-beda, punya ciri-ciri yang berbeda pula. Ini saya ngambil dari kesimpulannya aja. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Simpan nomor WA saya 085697315329. Ini saya berada di komuter lain arah Depok. Ini arah ke Depok dari Bios ya, ini menuju stasiun Depok. Ikutin terus. Ini sudah sampai Juanda perjalanan. Nggak lama lagi sampai stasiun Depok. Oke, siap. Kondisi lewat Istiqlal. Bagi Anda punya keluarga, sanak famili, tetangga, beri informasi, nggak bisa bantu secara materi, beri informasi. Ini lebih berharga, lebih bermanfaat. Ingin ikhtiar berobat apa tidaknya itu hanya kuasa Allah. Yang penting niat baik Anda, nggak bisa bantu secara materi, kasih informasi ini, insya Allah banyak hikmahnya, banyak manfaat. Yang ingin membuktikan di pengobatan alternatif ibuprofen. Sudah sampai Gambir, nggak jauh lagi. Nanti planning saya akan saya tawarkan setiap instansi swasta dan pemerintah. Nah, kalau Allah berkehendak saya diberi kesempatan waktu dan tempat ya, untuk menangani mengobati instansi swasta dan pemerintah, jadi pengobatannya secara massal, jadi langsung terbuka. Nah, ini pengobatannya apa adanya. Sampai Godang Dia nggak terasa lagi. Ini sekaligus yang ingin ikhtiar untuk berobat untuk kaum pria atau laki-laki ya. Ini masalah vitalitas, keperkasaan. Ini apalah besarnya suatu barang, ini nggak ada artinya. Betapa besar, tapi letoy nggak keras. Namanya penyakit pria ada 3. Ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten. Anda sudah berobat kemanapun untuk besar suatu barang, tujuan apa? Besar, tapi letoy nggak keras. Tinggal sebutkan keluhan yang Anda inginkan untuk vitalitas, keperkasaan. Akan saya fokuskan, saya utamakan. Nanti saya kasih tahu kronologis terjadi. Yang ada kadarnya saya kembalikan ke pasien, mau sembuh sekarang mau besok hanya Allah, kuasa Allah. Saya balik tanya pasiennya, siap nggak dengan ikhtiar syariat pengobatan saya? Ini ketokan saya itu ada ukuran tingkatannya. Ibaratnya konsumsi obat dokter ada dosisnya. Dosis rendah atau langsung rendah, dosisnya semakin tinggi. Insya Allah semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Sampai kemampuan pasien, jangan berharap penyakitnya berat langsung sembuh total, karena saya bukannya Tuhan. Saya sebagai penjabat ini untuk syariat hanya Allah.
bahwa akan menguji jauh mana kesabaran Anda setelah membuktikan di pengobatan antiretroviral. Insya Allah penyakit yang ringan yang dibawanya insya Allah lewat, karena sarkoidosnya yang paling berat. Kalau di badan kita ini merasakan ada keluhan ganjalan, tinggal sebutkan keluhan ganjalan yang Anda rasakan di tubuh Anda. Jika belum, ke dokter. Jika sudah Anda ke dokter, pastinya dokter sudah memvonis Anda nama jenis penyakitnya. Tinggal sebutkan jika ingin berobat di pengobatan antiretroviral. Akan saya fokuskan